Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Asfar Ardain, siswa kelas 4 SDIT Smart Qurani. Akan bertutur dengan judul Sultan Damas, pemimpin yang sakti dan baik hati. Zaman dahulu, saat bumi Lampung masih diselimuti hutan belantara yang angker, hiduplah seorang pemuda bernama Domas. Ia sebatang kara, menghuni gubuk reot warisan orang tuanya di tepian sungai. Domas tidak ingat rupa wajah ayah bundanya. Namun ia menjaga gubuk itu seperti ia mencintai mereka. Ibu, bapak, meski aku sendiri, aku tidak akan menyerah. Rezeki sudah diatur Sang Pencipta. Selagi tanganku masih bisa bekerja dan hatiku masih bisa berdoa, aku akan baik-baik saja. Domas adalah permata di tengah lumpur. Ia membantu siapa saja tanpa pamrih, membelah kayu, memperbaiki pagar, hingga membagi ikan hasil tangkapannya secara cuma-cuma. Namun di balik kebaikannya ada mata yang memandang dengan benci. Lihat si Domas itu, kemiskinannya mencoreng muka kampung kita. Gubuk busuknya merusak pemandangan. Anak sial itu harusnya lenyap ke tengah hutan. Suatu siang yang terik, saat Domas sedang asyik memasang seser udang di sungai, sebuah jeritan memecah keheningan hutan. Domas! Domas! Gubukmu habis dimakan api. Domas berlari melintasi semak berduri. Jantungnya berdegup kencang, seolah hendak melompat keluar. Namun langkahnya terhenti. Di depannya lidah api raksasa melahap satu-satunya kenangan orang tuanya. Asap hitam menggulung ke langit dan suara gemertak kayu terbakar terdengar seperti tawa ejekan. Ibu, bapak, jangan ambil tempat ini dariku. Di tengah kobaran api, para pendengki justru datang mendekat, bukan dengan air untuk memadamkan, melainkan dengan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Sudahlah Domas, gubukmu
melangkah cari abu. Pergilah, kau tidak punya tempat lagi di sini. Pergilah sebelum kamu membawa sial lebih banyak untuk kami. Ketegangan memuncak. Domas terpojok di antara abu yang panas dan hati manusia yang dingin. Selama 3 malam, ia meringkuk di bawah batang pohon, menatap puing-puing hidupnya yang telah rata dengan tanah. Di malam ketiga, saat raga dan jiwanya nyaris menyerah, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dalam mimpinya. Seorang kakek tua berwajah teduh hadir dalam mimpinya. Cucu Gunawan, jangan takut, tinggalkan tempat yang penuh kebencian ini. Pergilah ke selatan, temukan sungai besar yang jernih. Dengan keberanian yang tersisa, Domas menembus hutan lebat, menghadapi binatang buas dan perampok. Hingga ia tiba di Sungai Agung yang ia namakan Wai Sekampung. Di sana ia membangun kehidupan baru. Kesabarannya berbuah kesaktian saat ia menerima tongkat dan pedang kepala naga dari sang kakek gaib. Cucuku Domas, aku di sini membawa amanah besar untukmu. Kau akan menjadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih, kakek. Apa yang kau bawa untukku? Ini mana adalah benda ini? Sebuah pedang bersarung kulit sapi dan sebuah tongkat berhias kepala naga. Ingat pesan ini, jangan gunakan benda ini untuk menyakiti manusia, namun untuk melindungi dan menyerahkan dirimu dengan alam semesta. Menjelang fajar, mimpi itu menguap. Namun, sebuah keajaiban tertinggal di atas tempat tidurnya. Kedua benda pusaka itu nyata. Domas bersujud membasahi bumi dengan syukur atas berkah yang ia terima. Tolong! Tolong! Ada ular raksasa di ladangku! Tolong! Tolong! Ular! 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 Penduduk desa berlarian. Nyali mereka menciut melihat ular sebesar tubuh manusia yang siap menerkam dengan desisan yang mengerikan. Di tengah kepungan massa yang menakutkan, Domas melangkah maju dengan tongkat naganya. Ia mengacungkan tongkat itu. Seketika, keheningan menyelimuti ladang. Ayo semua, turunkan senjata kalian. Jangan ganggu ular ini. Ia hanya seorang ibu yang melindungi telur-telurnya. Tapi ladangku, Domas, bagaimana aku bisa bekerja jika dia ada di sini? Aku akan gagal panen. Aku akan mengganti setiap jengkal
kerugianmu. Biarkan dia tinggal beberapa hari hingga telurnya menetas. Alam punya hak yang sama untuk hidup. Kesepakatan tercapai. Benar saja, setelah telur-telur itu menetas, ular itu pergi dengan damai tanpa melukai satu jiwa pun. Sore itu, kedamaian wae sekampung kembali terusik. Seorang anak kecil melempar sebuah bungkus makanan ke sungai, tepat mengenai kepala buaya yang sedang bersembunyi. Buaya itu murka. Ia mengejar anak kecil itu hingga ke tepian. Husa! Ha! 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 Husa! Berhenti! Sekali lagi, Domas dengan tongkat saktinya, ia menghala sang buaya masuk ke kedalaman sungai. Ia lalu merangkul anak kecil yang gemetar itu. Hai anak kecil, jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Sungai adalah sumber kehidupan. Jika kita merusaknya, airnya tidak akan layak lagi untuk kita minum dan mandi. Kita menjaga sungai, sungai menjaga kita. Maafkan aku, Paman. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku ya. Hidup Sultan Damas! Hidup Sultan Damas! Hidup Sultan Damas! Kejadian itu membuka mata seluruh penduduk desa. Keesokan harinya, keranjang bambu mulai diletakkan di setiap depan rumah. Tak ada lagi yang membuang sampah ke sungai. Domas tidak hanya dikenal dengan tongkat dan pedang saktinya, melainkan dengan kejujuran dan keramahannya. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melayani. Sejak saat itu, ia dijuluki Sultan Domas. Namanya abadi sebagai teladan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.